Terlihat pagi hari ada Nobita yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Dia melihat ada koloni semut yang sedang membawa permen. Niatnya ingin membantu semut itu. Dia pun memindahkan permen itu, tetapi justru dia malah membubarkan barisan para semut. Singkat cerita, sesampainya di rumah, dia dengan bahagia menyambut hari itu nih, karena ia tahu hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dia sangat menantikan hari tersebut, dan dia juga membagikan kebahagiaannya itu dengan Doraemon, dan bercerita kalau dia menginginkan sebuah hadiah di hari ulang tahunnya. Namun tidak disangka, ibunya justru datang dan memarahinya karena mendapatkan nilai yang jelek akibat malas belajar. Ibunya terus memarahinya dan mengancamnya kalau tidak belajar, dia tidak akan memberikan uang jajan kepada Nobita. Nobita pun kesal karena ibunya yang sama sekali tidak menganggap hari itu sebagai hari ulang tahunnya. Bahkan di hari ulang tahunnya dia justru dimarahi. Karena Nobita yang memberontak, alhasil ibunya melaporkannya kepada ayahnya. Disitulah dia menangis karena ayahnya berpihak kepada sang ibu. Ayah ibunya memarahinya karena menjadi anak yang pemalas, dan akibat malasnya itu dia tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus. Mereka berdua ingin Nobita untuk belajar agar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Namun justru omelan dari mereka tidak membuat Nobita sadar. Dia justru mengurungkan diri, dan karena kesal juga kecewa, dia pun memutuskan untuk minggat nih dari rumahnya. Di tengah jalan dia berpikir kemana arah tujuannya sekarang jika ia tidak punya rumah. Sembari berjalan ia juga berpikir kalau ayah ibunya bukanlah orang tua kandungnya, karena ia merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari mereka. Dia bahkan melihat ada teman-temannya yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua mereka nih. Berbeda dengannya yang hanya terus saja dimarahi setiap harinya. Bahkan saat di hari ulang tahunnya pun dia juga dimarahi. Yang pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sejenak di bawah kolong jembatan. Dan tidak lama kemudian Doraemon datang untuk membujuk kembali Nobita agar pulang. Namun di situ Nobita tidak mau. Sekeras apapun usahanya Doraemon, ia terus menolaknya. Sampai akhirnya Doraemon pun mengajak Nobita untuk kembali ke masa lalu di mana Nobita lahir. Nobita pun menyetujuinya nih, karena disitulah dia bisa mendapatkan bukti apakah dia anak kandung mereka atau hanya anak pungut. Sesampainya di rumah mereka di masa lalu tersebut, dia melihat kalau kamarnya itu belum jadi kamarnya, masih tampak seperti ruang kerja daripada sebuah kamar. Tidak lama kemudian ayahnya datang ke rumah dan melihat ada Nobita. Di situ ayahnya bingung nih, bagaimana bisa orang asing masuk ke rumahnya. Nobita pun kesal karena dianggap orang asing dan ia ingin bertengkar dengan ayahnya nih. Namun dicegah oleh Doraemon karena itu beda masa. Takutnya akan mengubah masa depan. Ayahnya pun dengan tenang makan, namun sampai akhirnya ia teringat kalau istrinya lagi mau lahiran. Akhirnya ia pun pergi ke rumah sakit. Melihat ayahnya pergi, mereka pun mengikuti ayahnya nih. Sesampainya di rumah sakit, ayahnya senang karena mendengar anaknya telah lahir, dan mereka berdua pun tampak bahagia menyambut kedatangan anak mereka. Nobita pun masuk dan melihat dirinya yang masih bayi dan mengejek bayi itu jelek rupanya, dan kesal akhirnya Nobita juga Doraemon diusir. Ayahnya pun cerita kepada ibunya kalau ia akan menamai anak itu Nobita. Di sini saat cerita itu ada Nobita dan Doraemon yang mendengar obrolan mereka dari luar. Nobita itu terinspirasi dari sebuah pohon di sana, di dekat rumah sakit itu. Dia ingin anak itu tumbuh sebagai pohon itu, tumbuh kuat, sehat, dan juga bebas. Mereka juga berdua berandai nih, kalau suatu saat nanti putra mereka bisa tumbuh menjadi anak yang sukses, mandiri, dan bebas, menjadi apapun yang Nobita inginkan. Mereka akan mendukung mimpinya Nobita. Di situ Nobita pun sedih dan terharu mendengar hal tersebut. Namun dia teringat kalau ternyata pohon itu di masa depan akan tumbang karena rumah sakitnya dipindahkan lokasinya. Dia pun segera mengambil ranting pohon itu dan menanamnya di pinggir sungai dekat rumah mereka. Dia berharap kalau pohon itu benar seperti doa orang tuanya, tumbuh kuat dan sehat seperti dirinya. Mereka pun kembali ke masa kini dan melihat pohon itu sudah tumbuh besar sesuai harapan Nobita. Di situ kedua orang tuanya juga menjemputnya untuk pulang dan tidak menyangka mereka akan melihat pohon itu lagi. Karena sejak Nobita lahir mereka sudah tidak melihat pohon itu lagi. Mereka
bernostalgia saat melihat pohon itu. Mereka juga mengucapkan ulang tahun kepada Nobita nih, agar bisa tumbuh menjadi anak yang baik, mandiri, sehat dan kuat dan juga bebas. Nobita pun sedih terharu mendengarnya. Dia pun akhirnya merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya itu, dan mereka pun kembali pulang ke rumah dengan bahagia. Di bulan November 1969, terlihat di sebuah gedung ada seorang komikus bernama Fujiko F. Fujio. Dia sedang bingung dan kehabisan ide nih untuk membuat serial komik terbarunya, sedangkan deadline yang semakin dekat. Singkat cerita, di jalan pulangnya Fujiko berpikir ingin membuat sebuah karakter komik yang keluar dari laci meja belajar. Namun di situ Fujiko masih bingung karakter seperti apa yang akan membuat cerita komiknya menarik. Sesampainya di rumah, dia disambut oleh istrinya dan kedua anaknya yang sedang tertidur lelap. Di situ Fujiko begadang dan terus memikirkan serial komik terbarunya. Dia juga berpikir seandainya ada mesin waktu dan dia bisa mencuri ide komiknya sendiri kepada dirinya di masa depan. Alur maju nih ke tahun 2112, di mana tahun lahirnya Doraemon. Terlihat di tahun itu teknologi, transportasi, serta gedung-gedung sudah sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba di tengah indahnya kota muncullah sebuah teleport di mana ada dua orang penjahat yang sedang dikejar oleh polisi patroli waktu. Di sisi lain terlihat juga nih di sebuah pabrik pembuat robot. Terlihat sebuah robot yang sedang dibuat. Sementara itu, kedua penjahat tadi berhasil melarikan diri dengan mengaktifkan mesin waktu dan mereka akhirnya menghilang. Karena efek dari mesin waktu yang dilakukan oleh kedua penjahat tadi membuat aliran listrik di dalam pabrik robot masuk dan mengenai satu robot kucing berwarna kuning dan membuatnya terjatuh ke bawah. Ketika robot itu akan dibuang oleh robot sampah, tiba-tiba saja seekor robot kucing cantik menyelamatkannya. Ternyata robot kuning apes ini adalah Doraemon dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Di situ Doraemon berterima kasih kepadanya. Dia juga berkenalan dan merasa tertarik dengan robot kucing cantik itu yang ternyata adalah sebuah robot penari. Di situ Doraemon juga mengatakan bahwa dirinya baru saja dilahirkan sehingga dia masih terlihat linglung. Dora Miyako mengatakan semoga mereka berdua sama-sama menjadi robot yang bisa berguna bagi masyarakat. Namun di situ Dora Miyako langsung pergi nih, meninggalkan Doraemon dengan tarian indahnya. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang profesor atau pembuat para robot. Ternyata robot-robot kuning seperti Doraemon adalah robot yang dibuat untuk robot pengasuh dan melayani masyarakat. Profesor juga mengatakan mereka semua akan belajar menjadi sebuah robot pengasuh di sekolah khusus robot agar mereka semua mempunyai keahlian. Singkat cerita, pelajaran untuk para robot dimulai. Terlihat di situ Doraemon juga mengikuti semua pelajaran. Namun sepertinya Doraemon tidak berbakat di semua hal yang membuat sesi belajarnya menjadi kacau. Doraemon juga sangat terlihat rakus ketika sedang istirahat makan bersama para robot lainnya. Ketika pelajaran untuk menggunakan pintu kemana saja, lagi-lagi Doraemon salah nih mengambil alat ajaib dari kantongnya. Karena semua kecerobohan Doraemon, Profesor sangat meragukan bakatnya Doraemon sebagai robot pengasuh. Dia juga mengatakan kenapa hanya Doraemon sajalah robot yang gagal dalam semua tes, padahal semua robot diciptakan sama. Akhirnya Profesor mengatakan akan mengirim Doraemon ke kelas khusus agar Doraemon bisa menjadi robot pengasuh yang jauh lebih baik. Sesampainya di kelas khusus, Doraemon melihat beberapa robot yang mirip dengannya. Namun sepertinya mereka juga memiliki masalahnya masing-masing. Di situ juga terlihat ada dua orang robot nih mirip dengan Suneo dan juga Giant. Dia bernama Tsunekichi dan juga Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja Dora Miyako menyapa Doraemon. Sontak Doraemon kegirangan karena ternyata mereka sekelas. Dan membuat Tsunekichi dan juga Jaides cemburu melihat mereka yang sudah sama-sama kenal. Singkat cerita, di luar kelas Tsunekichi dan juga Jaides dengan paksaan meminta kantong ajaib Doraemon karena mereka merasa Doraemon tidak pantas
dan tidak bisa menggunakan kantong ajaib dengan baik. Namun di situ Doraemon menolak dan akhirnya mereka kejar-kejaran. Sampai akhirnya Doraemon terjatuh dan tiba-tiba Dora Miyako membantu Doraemon dengan menggunakan sebuah bola yang diambil dari zaman Heian. Di situ robot berwarna hijau juga ikut menendangi sebuah bola ke arah Tsunekichi dan juga Jaides. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua menjadi akrab dan menjalani semua pelajaran di kelas mereka bersama-sama. Sampai di suatu ketika Doraemon merenung nih, karena keesokan harinya akan diadakan audisi robot berbakat serta tanda kelulusan mereka di sekolah khusus. Di situ Doraemon merasa dirinya lambat, bodoh dan juga tidak memiliki keahlian apapun, sehingga dia sangat pesimis akan berhasil di audisi robot besok. Namun di situ Dora Miyako yang melihat kesedihan Doraemon memberikan semangat dan menyebutkan kelebihan Doraemon adalah selalu berusaha sungguh-sungguh. Karena ingin memberi semangat Doraemon, Dora Miyako akan membiarkan Doraemon mengecupnya. Namun itu semua hanya bercanda. Di situ juga Dora Miyako dengan kantong ajaibnya yang bisa mengeluarkan barang-barang di masa lalu. Dia akhirnya mengeluarkan sebuah makanan, yaitu dorayaki, yang tentunya Doraemon sangat menyukainya. Di sini akhirnya kita tahu nih awal mula mengapa Doraemon sangat menyukai dorayaki. Singkat cerita, keesokan harinya audisi robot pun dimulai. Terlihat banyak sekali robot dari sekolah khusus yang memperlihatkan keahlian mereka. Kemudian giliran Jaides nih yang melihatkan kemampuannya untuk bernyanyi. Namun ternyata suara yang dikeluarkan sangatlah jelek seperti Giant, sehingga Doraemon akhirnya mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu ketan kicauan burung. Hal tersebut membuat Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Kemudian giliran Tsunekichi nih yang tampil. Karena dia sangat gugup, Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu burung penghilang rasa tegang. Namun yang terjadi, Tsunekichi saking tenangnya dia tertidur di panggung. Setelah itu giliran Dora Miyako yang menampilkan sebuah tarian yang sangat indah. Hal itu membuat para penonton sangat ingin menggunakan jasanya. Singkat cerita, robot terakhir yang akan tampil adalah robot pengasuh, yaitu Doraemon. Namun karena gugup, Doraemon selalu salah mengeluarkan alat ajaibnya, sehingga orang-orang yang melihat sangat ragu menggunakan jasanya Doraemon. Sampai waktunya akan habis, Doraemon belum juga nih mendapatkan orang yang ingin menggunakan jasanya. Namun tiba-tiba saja ada seorang bayi yang memilih Doraemon sebagai robotnya. Yang ternyata bayi itu tidak sengaja menekan tombol OK sehingga Doraemon terpilih menjadi pengasuhnya. Bayi tersebut bernama Sewashi. Dia adalah orang pertama yang dirawat oleh Doraemon sebelum Nobita. Kedua orang tua Sewashi dengan terpaksa menerima Doraemon karena mereka melihat anaknya sepertinya sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan juga Sewashi berjalan sangat baik dan mereka semakin dekat dan akrab. Sampai suatu ketika Sewashi sudah duduk di bangku SD dan dia memiliki ide untuk membuat patung Doraemon sebagai hadiah. Karena patung yang Sewashi buat tidak rapi, dia memutuskan menggunakan robot tikus editor untuk memperbaiki patung Doraemon agar lebih bagus. Di situ tikus editor yang melihat telinga patung Doraemon tidak bagus memutuskan akan memperbaikinya. Namun Sewashi salah memberikan arahan sehingga tikus editor malah lari menghampiri Doraemon yang asli. Di situ tikus editor menggerogoti telinganya Doraemon. Doraemon yang melihatnya sangat terkejut dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sewashi sangat merasa bersalah nih karena ulahnya telinga Doraemon terluka. Ketika Doraemon sedang ingin diperbaiki, tiba-tiba saja datanglah serangga yang hinggap di hidungnya sehingga Doraemon bersin dan menyenggol dokter robot. Di sisi lain, Dora Miyako datang untuk menjenguk Doraemon. Namun ketika dia masuk ke ruangannya Doraemon, dia sangat terkejut dan menertawakan penampilan Doraemon yang baru. Yang mana Doraemon sekarang tidak memiliki lagi telinganya dan menjadi botak. Itulah mengapa telinganya Doraemon hilang seperti sekarang. Akibat kejadian tersebut, Doraemon merenung sendirian dan meratapi penampilannya yang sekarang. Namun di situ Doraemon kembali bertekad nih untuk bangkit dan mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu cairan penyemangat.
Dia berharap dengan meminum cairan penyemangat tersebut, dia bisa kembali bersemangat lagi. Namun yang terjadi sebaliknya, Doraemon begitu sedih dan tidak tahu kenapa itu semua bisa terjadi kepadanya. Di sisi lain diperlihatkan sosok robot yang kita kenal dengan nama Dorami sedang terbang menghampiri Doraemon dan memanggilnya kakak. Di situ ternyata Doraemon sudah hampir menjadi berwarna biru dan sedang terduduk di pinggir pantai. Doraemon juga bertanya kepada Dorami siapa dirinya. Dorami mengatakan bahwa dirinya diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan dan dia juga adalah adiknya Doraemon. Yang seketika Doraemon terkejut dan terharu nih melihat adiknya yang begitu cantik dan dia akhirnya memeluknya. Di situ Doraemon juga menceritakan kepada Dorami mengapa dirinya bisa menjadi biru. Ternyata cat kuning di tubuhnya mengelupas karena kesedihan mendalam yang dialami oleh Doraemon. Dan juga suaranya yang menjadi serak seperti sekarang karena dirinya yang terus menangis tanpa hentinya. Di sini kita akhirnya tahu nih mengapa warnanya Doraemon sekarang menjadi biru dan juga mengapa suaranya Doraemon menjadi cempreng seperti yang kita ketahui. Karena sudah mengetahui penyebabnya, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat dan meminumnya. Namun ternyata cairan itu adalah cairan Denkoseka, yaitu cairan gerak tanpa henti. Sedikit bergerak, Doraemon tidak akan bisa berhenti bergerak dan semakin cepat. Di sisi lain, para penjahat waktu kembali masuk ke portal masa depan dan tidak sengaja melewati Sewasi yang sedang merenung di pinggir sungai karena hilangnya Doraemon. Seketika penjahat waktu itu mempunyai ide untuk menyandra Sewasi. Di situ Sewasi yang ketakutan meneriaki Doraemon dan tanpa disengaja Doraemon yang terus bergerak cepat di atas air langsung melompat ke arah Sewasi dan masuk ke dalam knalpot pesawat. Akhirnya penjahat waktu itu terkepung oleh polisi dan berhasil ditangkap. Sementara itu Doraemon dan juga Sewasi kembali bersama dan merasa bahagia saling bertemu. Di situ juga Sewasi tetap mengenali Doraemon walaupun penampilan Doraemon yang sekarang telah berubah. Namun ketika mereka ingin pulang ternyata kantong ajaib milik Doraemon sepertinya terjatuh. Tiba-tiba Dorami dan Doramiyako datang dari langit. Di situ juga Doramiyako meminta maaf kepada Doraemon karena telah menertawakannya terlalu keras. Doramiyako mengatakan Doraemon sekarang lebih ganteng dan dia juga memiliki suara yang sangat seksi sehingga dirinya makin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Sewasi pun memberikan sebuah hadiah kepada Doraemon yaitu patung buatannya sendiri. Walaupun terlihat kurang bagus, Doraemon tetap senang menerima hadiah yang diberikan oleh Sewasi. Sementara itu Doraemon meminta maaf karena tidak memberikan hadiah apapun kepada Sewasi. Namun di situ Sewasi mengatakan dirinya tidak butuh hadiah apapun dari Doraemon. Yang dia butuhkan hanyalah Doraemon selalu menjadi sahabat terbaik untuk selamanya. Sementara itu Doramiyako dan Dorami memanggil Doraemon karena kue Natal sudah siap untuk dihidangkan. Ketika mereka siap untuk merayakannya, tiba-tiba saja muncullah sebuah robot mini yang menyerupai Doraemon. Di situ juga muncullah kepala sekolah robot dan mengatakan dirinya bangga kepada Doraemon karena telah membantu polisi waktu menangkap penjahat. Maka dari itu dia menciptakan robot kecil yang diberi nama Mini Dora sebagai penghargaan kepada keberhasilan Doraemon. Selain itu Doraemon juga mendapatkan kado Natal dari kepala sekolah, yaitu sebuah kantong ajaib baru. Dia juga menyuruh Doraemon mengeluarkan alat ajaib untuk perayaan Natal ini. Semua akhirnya bersenang-senang dan terlihat sangat bahagia. Singkat cerita diceritakan bahwa akhirnya Doraemon dikirim kembali nih oleh Sewasi ke masa lalu untuk memperbaiki kehidupan kakeknya Sewasi yang selalu bernasib buruk, yaitu Nobita-kun. Di akhir film akhirnya komikus Fujiko V Fujio menyadari dan mempunyai sebuah cerita yang sangat menarik untuk cerita komik terbarunya, di mana di komik tersebut menceritakan tentang robot dari masa depan yang membantu seorang anak laki-laki yang ceroboh. Dan di kantong robot tersebut terdapatlah alat-alat canggih dari masa depan. Dan komikus tersebut memberi komik namanya adalah Doraemon. Doraemon desu.
Terlihat di pagi hari, ada Doraemon yang tengah pergi dengan buru-buru nih untuk menghadiri reuni sekolahnya. Reuni yang ke-6 di Matsushiba Dome. Di sini ada kepala sekolah yang bernama Teraodai sedang membacakan pidatonya sembari memuji kerja keras mereka. Kemudian di sisi yang lain ada seorang penjahat yang diidentifikasi sebagai MS-903 tengah mengawasi Doraemon dengan piring terbangnya. Di jalan, Doraemon bertemu dengan Pawaemon, yaitu teman seangkatannya dulu nih. Di sini Pawaemon memiliki nasib yang baik. Dia merupakan siswa terbaik yang unggul dan dibanggakan di angkatannya. Berbeda jauh dengan Doraemon sebagai murid yang terburuk dan paling lambat. Kesal karena direndahkan seperti itu, Doraemon mengajak Pawaemon untuk berduel. Siapa yang terbaik, dia merasa kalau dirinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Namun duel itu dengan cepat dimenangkan oleh Pawaemon saat ada anak kecil yang kehilangan balonnya. Dengan sigap Pawaemon menolong anak itu. Sementara Doraemon masih di tempatnya mencari barang yang perlu ia gunakan untuk menyelamatkan anak tersebut. Alhasil dia pun masih dikenal sebagai robot yang lambat. Pawaemon pun mengejek Doraemon kalau dirinya lebih baik kembali ke pabrik daripada mengasuh anak, karena Doraemon tidak akan memberikan dampak positif kepada anak yang diasuhnya. Pawaemon di sini sedang membanggakan dirinya yang berhasil mengasuh anak Perdana Menteri. Dia mendapatkan pekerjaan yang terbaik, berbeda dengan Doraemon. Pawaemon pun pergi meninggalkan Doraemon yang tengah bersedih, insecure dan merenungkan kembali perkataannya Pawaemon itu. Bahkan saat di acara reuni itu, dia melihat Nora Miyako. Di sana Doraemon hanya pergi meninggalkan Nora Miyako karena ia merasa kurang percaya diri berada di dekatnya. Di sisi yang lain, ada Nobita yang tengah dimarahi oleh ibunya akibat ia ingin bolos belajar dan lebih memilih bermain baseball. Ibunya memarahinya dan mengancamnya jika Nobita tidak mengerjakan PR-nya, Nobita tidak akan mendapatkan uang jajan selama setahun. Dia pun kembali mengerjakan PR-nya dan mengingat kalau sebentar lagi adalah ulang tahunnya Doraemon. Alhasil dia pun memutuskan untuk pergi membeli hadiah. Di sisi yang lain, ada Doraemon yang tengah menyendiri di taman dan di situ dia pun diculik oleh sosok MS-903 itu. Kemudian ada Nobita yang bertemu dengan teman-temannya di taman dan bercerita kalau ia habis membeli hadiah untuk Doraemon karena sebentar lagi ulang tahunnya. Mereka pun semua tampak senang dan bersemangat mendengar kabar tersebut dan mereka bersedia untuk membantu Nobita untuk merayakan ulang tahunnya Doraemon. Namun sayangnya Nobita bercerita kalau Doraemon tidak suka dengan hari ulang tahunnya karena di hari ulang tahunnya dia terlahir sebagai robot yang cacat akibat tersambar oleh petir dan skrupnya hilang. Sejak saat itu dia menjadi robot yang lambat, Tellme, Lola dan selalu diejek nih oleh teman-teman seangkatannya. Di tengah cerita tersebut tiba-tiba saja Dorami dengan Sawasi dan Dorami secara tidak sengaja menindih Nobita yang mengerang kesakitan. Di sini Dorami memberitahu Nobita dan yang lainnya kalau Doraemon telah diculik oleh seseorang. Di situ mereka semua panik saat mendengarnya nih, termasuk Nobita. Mereka pun langsung bergegas ke masa depan, pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan robot yang hilang. Di situ pihak kepolisian sudah menerima laporannya dari mereka dan pihak kepolisian mengatakan kalau mereka akan menindaklanjuti kasus tersebut. Sehingga cerita malam harinya mereka mendapatkan kabar melalui televisi nih kalau ternyata memang sedang marak penculikan robot belakangan ini. Banyak dari robot yang diculik untuk diambil suku cadangnya dan kemudian dijual oleh para penjahat. Mereka semua yang mendengar hal itu tentu saja kaget, tidak terima dan ingin langsung segera menyelamatkan Doraemon. Sawasi menjelaskan kalau mereka harus buru-buru menyelamatkan Doraemon nih sebelum penjahatnya itu menekan tombol restart di Doraemon. Yang mana tombol restart ini adalah tombol yang menghapus semua ingatannya robot. Jadi Nobita dan yang lainnya tidak mau nih kalau Doraemon melupakan mereka. Sehingga mereka harus segera mencari Doraemon. Dan sebelum pergi Sawasi memberikan list anak-anak angkatannya Doraemon. Sebelum pergi mereka membagi menjadi dua tim. Giant bersama Suneo akan mencari Doraemon di sekitar taman hiburan. Sementara Nobita, Shizuka dan juga Dorami akan menemui teman-temannya Doraemon. Barangkali mereka bisa mendapatkan clue nih dari teman-temannya Doraemon. Dan di sini mereka pertama kali mendatangi Pawaemon. Pawaemon menjelaskan kalau ia tidak tahu di mana Doraemon. Dia hanya bertemu sebentar dan kemudian berpisah dengan Doraemon. Pawaemon juga menjelaskan kalau sepertinya tidak mungkin Doraemon diculik oleh penjahat tersebut karena Doraemon robot yang cacat sehingga suku cadangnya tidak bisa dijual. Nobita pun marah mendengar sahabatnya itu dihina sebagai robot yang cacat. Di sini Pawaemon menjelaskan kalau Doraemon dan dirinya dan semua robot pengasuh diciptakan untuk membuat anak-anak menjadi mandiri. Namun tentunya berbeda dengan Nobita yang apa-apa
selalu mengenalkan Doraemon. Dari situ saja sudah terlihat kalau Doraemon telah gagal sebagai robot pengasuh. Nobita pun kecewa nih. Dia sadar kalau dirinya memang selama ini selalu bergantung kepada Doraemon. Sebelum pergi, Pawaemon tampaknya memasang alat pelacak di tubuhnya Nobita tanpa sepengetahuan mereka. Mereka pun melanjutkan pencarian mereka untuk bertemu dengan Nora Miyako. Di sana Nora Miyako juga memberitahu kalau dia tidak tahu apapun tentang Doraemon karena selama reuni tadi dia dan Doraemon tidak bertemu. Di sisi yang lain ada Doraemon yang tersadar dari tidurnya nih dan melihat dirinya sudah diikat oleh MS-903 itu, dan penjahat itu mengatakan bahwa perakitan ulang akan terjadi pada hari ulang tahunnya Doraemon. Dia kemudian menyalahkan dirinya sendiri karena gagal mendeteksi anomali di pabrik dan membawa Doraemon ke dunia ini, dan menyatakan bahwa sudah 4 jam menuju tengah malam di mana Doraemon akan diatur ulang sepenuhnya. Di sisi yang lain ada Dorami yang mendapatkan kabar dari Sowashi nih kalau ia menemukan sebuah clue di sana di dekat taman. Sesampainya di taman, mereka melihat ada banyak jejak bekas pertempuran dan di saat mencoba untuk menyelidikinya, hasilnya nihil. Dugaan Dorami kalau penjahat itu bukanlah penjahat biasa. Ia menggunakan alat untuk menghilangkan jejak sehingga Dorami sendiri tidak bisa menemukannya. Namun sampai akhirnya Nobita menemukan meriam angin milik Doraemon. Disitulah baru mereka menyadari kalau semua jejak itu adalah buatannya Doraemon. Giant segera menghubungi mereka semua dan memberitahu kalau ia menemukan markas para penjahat itu ada di gudang dekat pelabuhan. Giant dan juga Suneo pun diculik. Mereka kehilangan komunikasi nih sehingga Dorami dan yang lainnya segera menyusul mereka berdua. Sesampainya di sana mereka mendengar ada suara Suneo dan Giant yang tengah meminta tolong agar tidak dihabisi. Beruntungnya bantuan pun datang tepat waktu. Dorami dan yang lainnya langsung menolong mereka berdua. Sialnya mereka berdua justru terperangkap akibat kecerobohannya Dorami sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi para penjahat itu. Di tengah-tengah kondisi itu beruntungnya bantuan datang lagi nih dari para pihak kepolisian yang datang tepat waktu menolong mereka. Ternyata itu berkat bantuan dari Pawaemon. Dia sengaja memberikan alat pelacak itu kepada Nobita. Barangkali jika Nobita dalam bahaya dia bisa membantu untuk menolongnya karena memang itu sudah tugasnya sebagai robot pengasuh, yaitu melindungi anak-anak. Nora Miyako juga ikut terlibat dalam masalah ini. Dia membantu Pawaemon untuk memanggil kepolisian dan menolong mereka. Di sini mereka ternyata mengetahui kalau tidak ada Doraemon di antara semua robot yang diculik. Di situ Pawaemon mencoba membantu untuk melacak jejak yang ditinggalkan Doraemon. Ternyata dugaan mereka mengacu ke direktur pabrik Matsushiba, yaitu direktur yang membuat robot-robot pengasuh. Mereka pun segera pergi ke pabrik untuk menyelamatkan Doraemon. Di sini terlihat kalau Pawaemon dan Nora Miyako juga ikut membantu menolong Doraemon. Di sisi yang lain ada direktur pabrik yang ingin bertanggung jawab nih atas insiden petir itu. Ia mengatakan kalau petir itu terjadi karena human error akibat kelalaian dirinya. Dia kasihan melihat Doraemon yang hidup cacat selalu direndahkan oleh banyak robot. Maka dari itu dia ingin mereset kembali Doraemon dan membuatnya menjadi robot yang lebih baik agar Doraemon bisa hidup seperti robot-robot lainnya. Doraemon terpaksa menyetujui hal itu. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa sedih sembari mengenang kenangannya bersama Nobita. Di sisi lain mereka semua sudah sampai di pabrik dan tanpa basa-basi lagi mereka langsung masuk ke pabrik karena waktu mereka hanya 10 menit lagi sebelum Doraemon direset. Sesampainya di sana, Nobita menyampaikan perasaan sedihnya nih jika Doraemon memang harus melupakannya. Namun dia menerima keputusan Doraemon jika Doraemon memang ingin direset agar menjadi robot yang lebih baik. Meskipun sedih dan sakit rasanya karena semua kenangan itu harus hilang. Namun Nobita menerima keputusannya Doraemon. Sementara Doraemon pun dengan berat hati menyetujui hal tersebut. Melihat ikatan yang sangat kuat antara Doraemon dan Nobita, akhirnya direktur pun melepaskan Doraemon dan menyadari kalau robot pengasuh bukan hanya sekedar robot yang membuat anak menjadi mandiri, namun juga robot yang bisa sebagai sahabat bagi anak-anak dan menjadi teman sampai anak itu tumbuh dewasa. Mereka pun kembali ke masa kini dan Doraemon pun mendapatkan dorayaki di ulang tahunnya dari Nobita. Sementara Nobita sendiri dimarahi oleh ibunya karena lupa mengerjakan PR. Terlihat pagi itu ada Nobita yang ingin pulang ke rumahnya dan tidak sengaja bertemu dengan Shizuka dan Dekisugi di taman. Di sana
karena ia mendengar kalau Dekisugi lagi nembak Shizuka. Dan Nobita cemburu, dia pun menghentikan mereka berdua. Di situ Dekisugi menjelaskan kalau mereka itu hanya latihan drama dan mengajak Nobita untuk ikut latihan bersama. Nobita pun merasa malu, akhirnya dia menolak ajakan Dekisugi itu dan memilih untuk pergi. Meskipun dia sendiri sebenarnya ingin ikut latihan. Di rumahnya dia cerita sama Doraemon nih. Dia bertanya-tanya kenapa Shizuka bisa suka dengannya. Dan namun di satu sisi dia juga kesal dan cemburu karena meskipun itu hanya latihan, dia takut kalau Shizuka akan benar-benar jatuh hati dengan Dekisugi. Di situ Doraemon menjelaskan kalau di masa depan kan Nobita akan menikah dengan Shizuka, jadi Nobita tidak perlu khawatir. Namun karena masih melihat Nobita yang memikirkan masalah itu, Doraemon pun memutuskan untuk mengajak Nobita pergi ke malam sebelum pernikahan Nobita dengan Shizuka. Di sini mereka sampai di hotel dan melihat ada Nobita besar yang tengah terburu-buru di hari pernikahannya, bahkan sampai dikejar-kejar supir taksi karena belum bayar. Di sisi yang lain ada Shizuka yang sedang fitting gaun pengantinnya, ditemani oleh ayah dan ibunya. Di sini ayahnya tampak senang, sembari bersedih sedikit karena dia akan berpisah dengan putrinya. Di sisi yang lain Nobita pun lega karena mengetahui kalau hari pernikahannya ternyata besok, bukan hari ini. Dia pikir dia sudah telat tapi ternyata belum. Seperti biasa sikapnya pun masih ceroboh dan tidak berubah sama sekali. Kemudian datanglah Shizuka dengan orang tuanya membantu Nobita untuk membayar taksinya karena ia lupa bawa dompet. Singkat cerita, di perjalanan pulang Shizuka bersama Nobita melihat ada seekor kucing yang ingin menyeberang dan hampir tertabrak oleh truk. Karena berbahaya Doraemon pun turun tangan. Dia menghentikan waktu dan menyelamatkan Nobita besar dan kucing itu. Setelah itu mereka berdua melihat kalau ia memiliki pemilik yang tinggal di distrik 9. Mereka pun bergegas ke sana untuk mengembalikan kucing itu. Di sini terlihat nih, meskipun sikap cerobohnya masih ada, namun Nobita tumbuh menjadi sosok yang baik hati dan penyayang. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan kabar kalau pemilik kucing itu ternyata sudah pindah ke Amerika dan pesawat mereka akan terbang pukul 4. Yang mana mereka masih ada waktu sejam lagi nih, sehingga mereka harus buru-buru mengantarkan kucing itu. Sementara Shizuka sempat mengingatkan Nobita kalau mereka juga ada janji dengan teman-temannya untuk pesta. Namun di situ Nobita menjelaskan kalau saat ini kucing ini juga butuh keluarganya. Dia tidak mau kucing ini menjadi kucing liar yang terpisah dari keluarganya. Disitulah Shizuka teringat nih dengan ayahnya dan langsung bergegas mengajak Nobita untuk segera pergi ke bandara. Yang beruntungnya di tengah jalan mereka bertemu dengan Giant dan Suneo nih. Akhirnya mereka pun menumpang dan dengan kecepatan penuh mereka pergi menuju bandara. Sesampainya di bandara, mereka berhasil mengantarkan anak kucing itu kepada pemiliknya. Di situ juga Shizuka teringat kalau dulu ia pernah memelihara seekor anjing bersama sang ayah. Setelah itu, Nobita, Dekisugi, dan Suneo juga Giant tengah merayakan pesta di rumah Giant karena malam terakhir Nobita melajang dan menikah besok dengan Shizuka. Nobita kecil dan Doraemon pun mengintip kegiatan Shizuka malam itu dan melihat ada Shizuka yang sempat ingin membatalkan rencana pernikahan mereka. Di situ dia bercerita kepada ayahnya kalau ia sedih. Dia tidak mau ayahnya merasa kesepian karena ia menikah nanti. Ia juga mengatakan kalau ia belum menjadi anak yang berbakti karena belum bisa memberikan apapun kepada orang tuanya. Tampak sekali di sini Shizuka begitu menyayangi sang ayah. Dan di sini ayahnya menjelaskan kalau yang dirasakan Shizuka itu wajar. Namun ayahnya tidak akan pernah kesepian karena kenangan bersama Shizuka akan selalu hidup di hatinya. Dia juga menjelaskan kalau Shizuka adalah anugerah terbesar baginya dan juga ibunya. Kelahirannya Shizuka adalah hadiah terindah bagi mereka. Melihat Shizuka tumbuh besar dan bahagia itu adalah kebahagiaan mereka yang sesungguhnya. Maka dari itu ayahnya lega nih melepaskan Shizuka dengan Nobita karena baginya Nobita mampu membuat putrinya bahagia. Selama Shizuka bahagia maka ayahnya pun bahagia. Sementara di sisi yang lain ada Nobita besar yang ingin pulang setelah pesta itu dan di situ Giant mengatakan nih kalau ia bersyukur memiliki teman seperti Nobita. Sehingga cerita di perjalanan pulangnya, dia bertemu dengan guru masa kecilnya itu dan sedikit bernostalgia nih. Namun di sini terlihat kalau hubungan mereka sangatlah baik. Setelah itu Nobita dan Doraemon pun kembali ke masa kini dan mendatangi Shizuka juga Dekisugi dan mengatakan kepada Shizuka kalau ia akan terus membuat Shizuka bahagia. Terlihat Nobita yang sedang dikejar-kejar oleh Giant karena Nobita tidak sengaja mengejek Giant ketika di sekolah.
Sementara itu, di rumah Doraemon sedang membersihkan kamarnya Nobita. Tiba-tiba Nobita datang karena masih panik dikejar oleh Giant. Di situ Nobita meminta alat ajaib kepada Doraemon agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Namun Doraemon mengatakan kalau tidak bisa melakukannya sendiri, jangan memulai untuk berkelahi. Di situ Doraemon juga memarahi Nobita karena menyepelekan itu semua. Nobita kaget kenapa Doraemon tiba-tiba marah padanya dan mengatakan apa yang sedang terjadi. Dengan rasa sedihnya Doraemon mengatakan kepada Nobita bahwa dia harus kembali pulang ke abad 22. Dan yang menyedihkannya lagi, dia mengatakan dia akan pulang dan tidak akan pernah kembali lagi. Dengan rasa sedihnya yang mendalam, Nobita mendengar kenyataan pahit itu semua. Tidak lama ayahnya Nobita pulang dan tegas memberitahu Nobita untuk menerima kenyataan berpisah dengan Doraemon untuk selamanya. Di situ Nobita yang terpuruk dan tidak terima dengan keputusannya Doraemon, dia pergi meninggalkan rumah. Doraemon ingin mengejarnya, namun dicegah oleh ayahnya untuk memberi ruang sendiri untuk Nobita. Singkat cerita, ayahnya menyusul Nobita dan memberikan nasihat bahwa bukan hanya Nobita saja yang merasa sedih. Doraemon pun memiliki perasaan yang sama sepertinya karena harus meninggalkan sahabat baiknya untuk selamanya. Namun di situ Nobita harus merelakan Doraemon yang harus pergi agar Doraemon bisa tenang dan tidak sedih meninggalkan Nobita saat ini. Yang akhirnya di malam itu Nobita, Doraemon dan orang tuanya mengadakan pesta perpisahan untuk Doraemon. Setelah itu ketika di kamar, Nobita dan Doraemon mengenang masa pertama kali Doraemon muncul dari laci meja belajarnya. Singkat cerita, Nobita mengajak Doraemon untuk jalan-jalan malam. Di jalan Doraemon terus khawatir dengan Nobita nih. Apakah Nobita akan baik-baik saja? Apakah PR-nya akan dikerjakan? Apakah dia akan bisa menghadapi Giant dan juga Sunio? Namun di situ Nobita mengatakan Doraemon tidak perlu khawatir karena dia akan berusaha untuk menghandle itu semua sendiri. Doraemon yang terharu mendengar jawabannya Nobita, dia tidak kuasa menahan harunya dan pergi meninggalkan Nobita karena dia tidak mau Nobita melihat dirinya menangis. Di sisi lain, tidak sengaja Giant yang sedang keluar rumah bertemu dengan Nobita di lapangan. Karena masih dendam, dia mencoba menghajar Nobita. Nobita yang ketakutan akan memanggil Doraemon. Namun karena dia ingat dia harus melawan Giant sendiri, dia menahannya dan mengajak Giant untuk bersembunyi dari Doraemon yang mencarinya. Di situ Nobita mengatakan kepada Giant dia akan melawannya sendiri tanpa bantuannya Doraemon. Akhirnya mereka pun berkelahi. Walaupun babak belur, Nobita terus berusaha nih melawan Giant hingga akhirnya Giant pun menyerah melihat kegigihannya Nobita. Ketika Giant pergi, Doraemon melihat Giant. Ia mengatakan kalah dari Nobita dan langsung menghampiri Nobita yang babak belur. Di situ Doraemon sangat sedih melihat keadaannya Nobita. Namun Nobita mengatakan bahwa Doraemon tidak perlu khawatir meninggalkan Nobita sendirian karena dia akan berusaha untuk melakukan semua sendiri tanpa bantuannya Doraemon. Akhirnya Doraemon menggendong Nobita yang babak belur pulang ke rumah. Ketika di rumah, Doraemon mengingat kembali nih kenangan bersama Nobita dengan mengatakan terima kasih kepada Nobita. Singkat cerita, keesokan paginya ketika Nobita terbangun dari tidurnya, Nobita melihat laci meja belajarnya yang sudah terbuka, yang menandakan Doraemon telah pergi. Dia sangat sedih dan merasakan ruangan kamarnya yang sepi karena tidak ada Doraemon. Di situ Nobita berharap Doraemon tidak khawatir lagi meninggalkannya.
karena dia berjanji akan melakukan semuanya sendiri tanpa adanya Doraemon. Singkat cerita, walaupun Nobita mencoba mengikhlaskan kepergiannya Doraemon, Nobita tetap saja tiap hari mengecek laci belajarnya dengan harapan laci belajarnya kembali seperti dulu dan bertemu dengan Doraemon. Ibunya juga mengatakan jika Doraemon tahu apa yang dilakukan Nobita saat ini, itu semua bisa membuat Doraemon merasa sedih. Setelah itu Nobita pergi keluar rumah nih dan mencoba menjalani semuanya sendiri karena dia sudah berjanji kepada Doraemon. Singkat cerita, terlihat Shizuka, Giant dan juga Suneo yang sedang bermain bola voli. Di situ Shizuka melihat Nobita yang terjatuh dan menanyakan apakah Nobita baik-baik saja. Yang walaupun kenyataannya Nobita selalu dapat kesialan. Di situ Nobita mencoba bergabung untuk bermain bola voli. Namun lagi-lagi Giant dan juga Suneo meremehkan Nobita. Walaupun begitu Shizuka, Giant dan juga Suneo tetap memberikan semangat nih kepada Nobita. Singkat cerita, malam harinya Nobita bercerita dia hari itu bermain bola voli sehingga membuat ayah dan ibunya merasa lega nih karena Nobita mulai terbiasa dengan keadaan. Keesokan paginya, tiba-tiba Suneo ke rumah Nobita dan meminta tolong kepada Nobita untuk menangkap seekor ular. Yang sepertinya Suneo hanya ingin menjahili Nobita saja. Sesampainya di lapangan, Suneo mengatakan ularnya ada di dalam beton batu. Namun sayangnya yang keluar adalah seekor anjing galak dan langsung mengejar Nobita. Singkat cerita, sekarang yang tiba-tiba datang adalah Giant. Sembari excited mengatakan siapa yang tadi dia temukan. Mendengar Doraemon yang ditemui Giant, Nobita terkejut dan langsung pergi mengikuti Giant dengan perasaan gembiranya. Di sini Nobita langsung pergi ke rumahnya untuk melihat Doraemon. Namun dia tidak menemukan Doraemon dan berkata kepada ibunya bahwa Doraemon telah kembali, kata Giant. Di situ ibunya mengatakan jika Doraemon benar-benar kembali, pasti yang pertama kali ia temui adalah Nobita, bukanlah orang lain. Namun Nobita di sini masih percaya nih bahwa Doraemon benar-benar kembali dan dia sengaja memecahkan tabungan celengannya untuk membeli dorayaki untuk Doraemon. Di jalan, Giant dan juga Suneo kaget dan senang Nobita sampai menggunakan tabungannya untuk membeli dorayaki. Mereka juga mengatakan ini semua hanyalah April Fools. Mendengar itu, Nobita sangat sedih dan juga kesal. Namun apa daya nih, Nobita tidak bisa melawan Giant dan juga Suneo sendirian. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Nobita dengan sedih merenung. Namun tiba-tiba muncullah benda ajaib nih yang menyerupai Doraemon. Di mana benda ini mempunyai pesan terakhir dari Doraemon, yaitu ketika Nobita sangat membutuhkan bantuan Doraemon, tolong gunakan alat ajaib terakhir ini untuk membantu Nobita. Yang ternyata isinya adalah sebuah ramuan Lai 800. Yang mana jika Nobita meminumnya, apa saja kebohongan yang dia ucapkan Nobita akan menjadi sebaliknya. Singkat cerita, setelah meminum ramuan ajaib, Nobita langsung pergi menemui Giant dan juga Suneo di lapangan. Dia berkata kepada mereka nih bahwa cuaca hari ini sangatlah cerah. Namun malah hal yang sebaliknya terjadi. Cuaca badai pun datang menghujani Giant dan juga Suneo. Di situ Nobita juga mengatakan kebohongan lain nih kepada Giant dan juga Suneo. Setelah puas mengerjai Giant dan Suneo, Nobita kembali merasa hampa tanpa adanya Doraemon. Sesampainya di rumah, ibunya mengatakan apakah Doraemon benar-benar kembali. Di situ Nobita mengatakan Doraemon tidak akan pernah kembali. Hal itu membuat keajaiban terjadi nih.
Yang akhirnya Doraemon bisa kembali karena ucapan yang dikatakan Nobita menjadi sebaliknya, di mana Doraemon bisa kembali bersama Nobita lagi. Mereka pun akhirnya senang bisa bersama kembali. Dan Nobita berkata nih kepada Doraemon, tinggallah bersamanya untuk selamanya. Di situ Doraemon pun menjawab, oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.